Three, two, one. Pria ini di bawah salju melihat seorang bayi. Melihat pakaiannya, sepertinya bayi itu berasal dari keluarga kaya. Dia pun membawa pulang bayi itu dan memberikan kepada istrinya, menunggu orang tua kayanya datang untuk menjemputnya. 10 tahun pun berlalu. Di bawah penjagaan ibunya, Remy tiap hari bermain di sawah, menikmati masa muda dan kehidupannya sehari-hari. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan suatu masalah. Karena pekerjaan, ayah tirinya terjatuh dan kakinya patah, membutuhkan banyak uang untuk berobat. Istrinya pun mengeluarkan semua uang dan menjual sapinya, tapi tetap tidak cukup. Tapi bagi Remy, sapi itu adalah temannya. Tapi setiap malam dia akan diam-diam menemuinya dan memeluknya dan bernyanyi di sebelahnya. Dan satu orang tua pun mendengarnya sangat lama. Remy pun membalikkan badan dan terkejut lalu berlari dengan sangat kencang. Ayah tirinya yang serakah pun pulang. Dia menyalahkan semua kegagalannya kepada Remy. Ayah tirinya terus saja memarahi Remy dan akan mengirim dia ke panti asuhan dan berkelahi dengan istrinya. Remy yang masih kecil hanya bisa mendengarnya. Keesokan harinya, ibu tirinya mengatakan asal mula dirinya, menyuruhnya untuk pergi dan meminta bantuan pemerintah, mengikuti ayah tirinya ke kota. Tapi dia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Ternyata ayah tirinya ingin membawa dia ke panti asuhan. Dia langsung berlari dengan cepat dan bersembunyi di bawah meja. Dia pun tertangkap. Tapi ada seorang pria tua yang mengajak bicara ayahnya dan mengaku dia adalah seniman. Ingin mengajak anak kecil itu untuk tampil dengannya. Biayanya $30 untuk setahun kerja Remy. Ayah tirinya pun langsung setuju. Remy pun dibawa pergi oleh orang tua itu. Saat melewati rumahnya, dia meneriaki ibunya sekuat tenaga, tapi ditahan oleh orang tua itu. Dan kehidupan Remy pun mulai berubah. Mereka tiba di suatu kota. Pria tua langsung membeli Remy pakaian baru dan sepatu baru. Dia menghabiskan tabungannya untuk makan sehari-hari dan mengaku kepada Remy mengapa dia melakukan itu untuk Remy. Ia menyadari kemampuan bernyanyi Remy dan suaranya yang sangat merdu. Berharap dia akan terus bernyanyi. Pertama kalinya Remy bernyanyi di depan orang yang sangat ramai. Dia berlari dan terjatuh. Kemudian dia pun marah kepada orang tua itu. Dia marah dan berkelahi dengan orang tua itu. Seekor anjing menjilatinya sampai dia tenang. Ternyata pria tua itu adalah pemain biola yang sangat terkenal. Dia kini sedang menyamar. Dia mengatakan kepada Remy, dengan bakatmu dia pasti akan bisa menjadi penyanyi yang sangat terkenal. Kuncinya adalah percaya diri. Dan pria tua itu mulai mengajar Remy mengenal huruf sambil belajar bagaimana cara bernyanyi yang benar. Akhirnya setelah 3 bulan dia menuliskan surat seumur hidupnya yang pertama kali, mengatakan kepada ibunya bahwa dia baik-baik saja. Dia melatih rasa takutnya dengan menutup mata, dan ketika sudah selesai dengan rasa takutnya, matanya pun dibuka agar dia lebih percaya diri dan lebih bisa berkonsentrasi saat bernyanyi. Dan saat matanya dibuka, ternyata semua usahanya tidak sia-sia. Dia pun mulai sangat mahir dalam menyanyikan setiap lagu dan nada-nada yang telah diajarkan oleh pria tua itu. Dan setelah dia dapat menguasai lagu, dia pun sering diundang untuk menghibur anak-anak, orang tua ataupun keluarga untuk menghiburnya dengan suara-suara merdunya. Dan dia pun bertemu seorang gadis. Gadis itu karena sakit hanya bisa duduk di atas kursi roda saja.
Tapi wanita itu sangat menarik bagi Remy. Mereka pun langsung berbaur dan bercanda ria. Orang tua gadis itu sangat berterima kasih karena sudah lama dia tidak melihat putrinya sebegitu bahagianya di depan mata dia. Hari ini di pusat kota, dengan alasan tidak memiliki izin, polisi menangkap si pria tua. Remy pun berlari bersama anjingnya untuk menemukan pertolongan. Di bawah pertolongan sang gadis, dia pun diajukan oleh hakim untuk mengakui identitas sebenarnya Remy itu adalah siapa. Tapi di dalam hati si pria itu, dia berkeras untuk tidak mengakui. Tapi si pria itu hanya suka dengan bisnis, tidak peduli dengan orang lain, dan dia hanya memikirkan diri dia sendiri tanpa memikirkan orang lain. Jadi si pria tua itu tidak ingin mengakuinya, dan dia hanya ingin dibebaskan untuk bisa bertemu dengan anaknya dan menghidupkan lilin di malam saat anaknya datang. Selama pria itu ditahan, Remy pun tinggal di tempat gadis itu dan dirawat oleh keluarga gadis itu. Dan selama pria tua di penjara, Remy pun diasuh oleh gadis itu. Semakin hari mereka semakin dekat. Akhirnya pria tua pun keluar. Dia ingin mengambil Remy untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sang ibu ingin Remy tetap tinggal untuk mengurus rumah dan menjadi teman anaknya. Pria tua pun menolak karena dengan bakat Remy, dia akan menjadi penyanyi yang sangat terkenal. Ketika sudah terkenal, dia akan datang dan melamar sang gadis. Tapi ibu dari gadis itu tidak mempercayai bahwa Remy bisa menjadi penyanyi yang sangat terkenal. Akhirnya Remy mengikuti pria tua untuk pergi ke tempat yang lebih ramai dan berjanji dengan sang gadis bahwa dia pasti akan menemuinya. Tapi ketika memasuki hutan, pria tua terinfeksi TBC berat. Melewati perjalanan panjang, daya tubuhnya pun semakin melemah hingga monyet kecil pun sakit. Mereka pun sampai di suatu hotel dan mengeluarkan biaya untuk cek monyetnya. Dokter juga mengingatkan pria tua itu untuk berobat, tapi dari awal uang mereka sudah habis. Demi mengumpulkan uang, dia pun mengeluarkan kembali biolanya dan bermain biola di dalam hotel untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Biola pun dimainkan dengan sangat indah hingga seluruh penonton bersorak ria karena kagum terhadap penampilan dari pria tua itu. Dan ada seseorang yang mengenalinya. Dia pun sangat menghargai penyamaran pria tua itu, dan dia pun memberikan emas untuk membantu segala kelancaran perjalanan pria tua itu. Dan saat pulang ke hotel, monyetnya pun telah mati. Dan penyakit pria tua itu tidak bisa diulur lagi. Hari ini Remy menerima surat dari sang gadis. Dia bilang dia telah menemukan orang tua kandung Remy. Saat Remy pergi, sang gadis menyadari bahwa bahan kain dia dan Remy saat masa kecil bahannya sama dan motifnya sama. Ibunya pun kaget dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan informasi tentang Remy. Pria tua yang melihat surat itu, dia pun tidak memperdulikan penyakitnya. Mereka pun langsung menemui pengacara. Setelah pengacara itu melihat kain bayi Remy, dia pun langsung tahu identitas Remy. Siap membawa Remy ke istana. Remy pun turun dari kereta. Di depan istana, dari istana keluar 3 orang. Wanita gendut ini langsung memeluk Remy dan benar-benar dia melihat seorang anak yang dulu hilang. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti bangsawan. Di dalam rumah pun berantakan dan sangat kotor. Di saat pria tua itu pergi, dia diberi uang yang sangat besar. Ini menimbulkan kecurigaan. Ternyata ketika malam mereka baru saja menunjukkan sifat asli mereka. Pria tua itu dan anjing masuk, langsung saja memukul mereka dan meminta mereka mengatakan yang sebenarnya. Ternyata pengacara itu adalah paman kandung Remy. Karena warisan, dia menyuruh orang untuk membunuh Remy.
Tetapi pembunuh itu tidak tega dan membawa Remy jauh dengan memotong simbol di pakaiannya. Dia pun meninggalkan Remy sendirian. Pria tua pun menanyakan tempat tinggal orang tua Remy. Mereka pun langsung bergegas berlari menuju tempat tinggal orang tua Remy. Melewati badai salju, mereka pun kedinginan dan menghangatkan diri di api unggun. Situasi seperti ini juga membuat mereka susah untuk melanjutkan perjalanan. Kayu bakar pun sudah habis terbakar dan tertimbun salju. Mereka pun saling memeluk dan kedinginan. Seseorang menemukan mereka, tapi pria itu sudah meninggal untuk melindungi Remy. Remy pun sadar dan melihat seorang wanita cantik. Itu adalah ibu Remy. Dan tiba-tiba pamannya datang, mengatakan Remy adalah seorang penipu. Tapi ibunya melihat barang-barang Remy. Dia tahu bahwa itu memang benar anaknya. Akhirnya kedua pun bisa bertemu. Apabila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.